Oke, Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu-waktu ini ada banyak orang yang seringkali berkata seperti ini. Saya kayaknya lebih baik untuk ke gereja yang cuek. Dalam artian, kalau saya ke tempat satu gereja yang besar, itu cuma datang, apalagi mungkin gereja di mall atau di mana, kan aku cuma datang, lalu setelah datang, aku dengar firman, beri persembahan, lalu pulang. Dan itu lebih enak, karena saya tidak usah gesekan satu dengan yang lain. Nah, banyak orang yang mengatakan seperti itu, tetapi kita harus tahu apa itu esensi dari gereja, Bapak Ibu Saudara. Gereja bukan hanya tentang hubungan kita dengan Tuhan. Pada waktu kita datang gereja bukan cuma kita datang untuk kita menyembah Tuhan, tetapi gereja yang sebenarnya adalah hubungan kita dengan sesama kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu, hubungan vertikal dan horizontal itu tidak pernah bisa dipisahkan. Salib itu menunjukkan hubungan vertikal dan juga horizontal, Bapak Ibu Saudara. Jadi gereja bukan cuma sekedar tempat untuk kita bertemu dengan Tuhan, tetapi gereja juga menjadi tempat Tuhan mempersatukan anak-anaknya di dalam satu keluarga, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, kadang ada orang-orang yang punya pemikiran yang penting aku ke gereja, yang penting aku dengar firman, setelah itu pulang. Nah, kalau kita tahu Bapak Ibu Saudara, sebetulnya di dalam Alkitab tidak pernah ada seorang pun bisa berkata, yang penting aku mengasihi Tuhan, tapi aku tidak perlu orang lain. Bahkan Bapak Ibu Saudara, sejak zaman penciptaan, kita tahu Tuhan berkata, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Nah, kita lihat kan Bapak Ibu Saudara, kalau tujuan kita itu ke gereja cuma untuk kita hubungan dengan Tuhan saja, mengapa setelah Adam diciptakan memberikan Hawa, Bapak Ibu Saudara? Kenapa pada waktu Adam diciptakan, kalau memang mau hubungan personal saja, tinggal Adam, ya udah komunikasi terus sama Tuhan saja. Nah, Bapak Ibu, karena Tuhan itu menciptakan manusia untuk bersekutu memang dengannya, tetapi juga selain bersekutu dengannya, Tuhan ingin menciptakan manusia itu hidup di dalam komunitas, Bapak Ibu Saudara. Sejak halaman pertama di dalam Alkitab, kita tahu Tuhan menunjukkan bahwa iman tidak pernah dirancang menjadi perjalanan seorang diri. Adam seorang diri dikatakan itu tidak baik. Kalau kita punya konsep yang penting aku datang ke sebuah gereja, aku sendirian, tidak peduli kanan kiri dan lain-lain, dan aku tinggal pulang, itu adalah konsep yang salah, Bapak Ibu Saudara. Karena kita paham bahwa Tuhan tidak merancang seperti itu. Tuhan merancang Adam dengan Hawa supaya mereka punya yang namanya komunitas. Saya percaya Adam dan Hawa pun mengalami gesekan, Bapak Ibu Saudara. Adam dan Hawa pasti mengalami gesekan. Suami istri, kita tahu, kita pun suami istri pasti mengalami gesekan. Tidak mungkin suami istri tidak mengalami gesekan, Bapak Ibu Saudara. Nah, perlu kita pahami gini. Waktu Tuhan Yesus ditanya sama muridnya, perintah manakah yang paling besar ya Tuhan? Kata paling ini kan biasanya menunjukkan satu ya. Dalam artian gini, kalau mungkin orang melihat ke sebuah sekolahan, mana orang yang paling pandai? Pasti kan akan menunjukkan satu orang kan yang paling pandai di situ. Tapi kita lihat, banyak orang mengira pada waktu Yesus ditanyain perintah mana yang paling besar. Mereka mengharapkan, Yesus mengharapkan memberikan satu jawaban perintah, yaitu jawaban satu perintah, mengasihi Tuhan. Tapi kita lihat, justru Tuhan memberikan dua jawaban. Kalau kita tahu bahwa Tuhan memberikan jawaban bahwa kasihlah Tuhan Allahmu, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihlah sesamamu manusia. Yesus tidak pernah mengatakan perintah pertama yang paling besar adalah kasih Tuhan Allahmu, setelah itu selesai. Tidak.
Tuhan Yesus berkata lagi, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, kata sama dengan itu di dalam bahasa Yunani-nya adalah homoia, yang artinya nilainya sama, sejenis, tidak bisa dipisahkan, dan itu saling keterkaitan satu sama lain, Bapak Ibu Saudara. Artinya, kasih kita kepada sesama bukanlah tambahan dari yang namanya hukum yang paling besar, tapi kasih kepada sesama adalah bukti kasih kita kepada Tuhan. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, otomatis kita mengasihi sesama kita. Kalau kita mengasihi Tuhan tapi kita tidak mengasihi sesama, itu adalah dusta, Bapak Ibu Saudara. Nah, perhatikan Bapak Ibu Saudara, yang lebih mengejutkan lagi kalau kita lihat setelah Yesus ngomong, ditanya, hukum mana yang paling besar Tuhan? Hukum yang paling besar yang pertama adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan akal budimu. Dan yang kedua yang sama dengan itu adalah hukum kedua, yaitu kasihlah sesamamu. Dan yang mengejutkan, Yesus ngomong gak gini, pada kedua hukum itu tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak Ibu, kata tergantung di dalam bahasa Yunani adalah krematai, yang artinya menggantung seluruh sebuah benda dengan yang namanya pengait, Bapak Ibu Saudara. Kita bisa bayangkan, Bapak Ibu Saudara, sebuah pintu. Kalau pintu sebesar apapun itu akan berguna kalau ada engselnya itu bekerja. Saya punya pintu, Bapak Ibu Saudara, pasti engsel itu ada engsel. Biasanya ada dua, Bapak Ibu Saudara. Nah, engsel inilah ya Bapak Ibu Saudara, itu adalah tempat bergantungnya pintu itu bisa membuka atau menutup. Nah, seluruh Taurat, seluruh hukum para nabi, semua kitab-kitab yang kita baca itu, semuanya itu bergantung kepada dua engsel ini, yaitu kasih kita kepada Tuhan dan kasih kita kepada sesama, Bapak Ibu Saudara. Kalau salah satu engsel rusak, Bapak Ibu bisa lihat di rumah saya ada di yang belakang itu, satu engsel itu rusak, Bapak Ibu Saudara. Itu sulit, Bapak Ibu Saudara, untuk supaya pintu itu bisa buka dan tutup. Seluruh yang namanya kita mau ngomong dikotbahi kayak apapun, intinya adalah dua hal ini, kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Karena itu adalah engsel, atau itu adalah ketergantungan semua hukum-hukum yang kita pelajari saat ini, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari sini kita paham apa? Yang pertama adalah hubungan vertikal kita dengan Tuhan itu adalah fondasi kita untuk kita bisa mengasihi secara horizontal dengan sesama, Bapak Ibu Saudara. Nah, semua memang dimulai dari hubungan kita dengan Tuhan. Saat kita datang ibadah, kita menyembah Tuhan, kita membaca firman-Nya, kita berdoa, kita tahu bahwa itu adalah fondasi. Tanpa hubungan dengan Tuhan, semua aktivitas gereja itu cuma jadi rutinitas. Namun Bapak Ibu Saudara, hubungan vertikal kita dengan Tuhan itu tidak akan pernah Tuhan inginkan cuma berhenti pada waktu kita berdoa atau hubungan kita dekat sama Tuhan. Tapi Tuhan ingin kasih yang kita terima dari Tuhan dengan hubungan vertikal itu kita salurkan menjadi hubungan yang horizontal. Dan kita tahu salib pun itu menunjukkan hubungan vertikal dan horizontal, Bapak Ibu Saudara. Kalau cuma kita menjadikan itu hubungan vertikal saja, atau Anda tahu kalau ada di satu kuburan kematian yang logonya cuma satu tonggak saja, itu aliran apa? Saksi Yehova, Bapak Ibu Saudara. Kalau Anda orang Kristen bukan saksi Yehova, harusnya bukan cuma hubungan vertikal, Bapak Ibu Saudara, tapi horizontal pun harus kita lakukan. Seperti salib ini, ada kayu vertikal dan juga ada kayu horizontal. Salib mengajarkan kasih kepada Allah harus bertemu dengan kasih kepada manusia. Kita tidak bisa cuma mengasihi Tuhan tapi tidak mengasihi manusia, dan kita pun tidak bisa mengasihi manusia tanpa kita punya kasih daripada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita perlu paham ini, Bapak Ibu Saudara, karena kadang orang saat ini lebih ke akan
Yang penting aku datang gereja atau aku online. Karena aku ibadah online. Aku tidak mau ketemu sama ini dan itu. Karena nanti menyakiti aku. Bapak Ibu Saudara, itu adalah hal yang salah. Karena kita tidak didesain untuk kita cuma punya hubungan vertikal saja. Bapak Ibu, yang kedua yang perlu kita pahami Bapak Ibu Saudara, gereja adalah keluarga, bukan sekedar tempat ibadah, bukan sekedar Anda datang, duduk memanasi kursi gereja, lalu setelah itu pulang Bapak Ibu Saudara. Di dalam Efesus 2 ayat 19 dikatakan, kamu adalah anggota-anggota keluarga Allah. Bapak Ibu Saudara, kita tidak dikatakan kita adalah pengunjung-pengunjung gereja. Kita tidak dikatakan sebagai pelanggan-pelanggan gereja, Bapak Ibu Saudara. Kita dikatakan sebagai keluarga Allah, Bapak Ibu Saudara. Keluarga berarti kita harus saling mengenal. Keluarga berarti kita harus saling peduli. Keluarga berarti kita harus saling menguatkan, Bapak Ibu Saudara. Keluarga kita harus saling menopang dan saling mendoakan, Bapak Ibu Saudara. Kalau setiap minggu kita datang, duduk mendengar firman Tuhan, lalu pulang tanpa mengenal siapapun Bapak Ibu Saudara, maka kita baru memakai gedung gereja, tapi kita tidak memakai kehidupan gereja itu yang sebenarnya, Bapak Ibu Saudara. Karena gereja bukanlah bangunan, karena gereja adalah kumpulan umat-umat yang dipanggil Allah, Bapak Ibu Saudara. Eklesia itu bukan bangunan. Eklesia adalah kumpulan kita yang dipanggil untuk memuliakan Allah. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita harus perlu tahu konsep ini. Kadang ada orang-orang yang mungkin karena pahit hatinya punya konsep sendiri. Online saja yang penting, ya kan? Atau mungkin di mall saja nanti yang penting kan nggak usah terlalu. Tapi endingnya kalau kita lihat faktanya adalah fakta yang kita alami sendiri. Setelah itu karena cuek, tidak dikenal, atau mungkin semuanya segala sesuatu, endingnya waktu butuh apa-apa surat menyurat masuknya ke gereja-gereja kecil, Bapak Ibu Saudara. Faktanya seperti itu. Nah Bapak Ibu, kalau kita tahu Bapak Ibu Saudara, yang ketiga yang harus kita pahami, kadang karena tapi kalau aku hubungan sama orang lain nanti aku gesekan, nanti sakiti. Bapak Ibu percaya ini, Tuhan itu kadang sering mengirim berkat itu lewat orang lain. Nggak selalu berkat itu selalu dari Tuhan langsung dikasih uang, langsung jatuh gitu kan. Atau mungkin kita dikasihin pekerjaan, langsung dikasih lowongan pekerjaan, langsung jatuh dari atas. Tapi biasanya lewat orang lain, Bapak Ibu Saudara. Kita nggak bisa cuma hubungan sama Tuhan, lalu kalau kita minta apa langsung Tuhan turunkan. Kita konsepnya bukan seperti sebelah Bapak Ibu Saudara, di mana menurunkan mungkin kitab atau apa kayak gitu Bapak Ibu Saudara. Tapi kita tahu banyak orang mungkin berkata, cukuplah aku dekat sama Tuhan saja. Tapi pertanyaannya, bagaimana kalau jawaban doa kita seringkali malahan dikirim oleh lewat orang-orang gereja? Bayangkan Bapak Ibu Saudara, mungkin dorongan kita, semangat kita itu dapatkan dari gereja loh Bapak Ibu Saudara. Beberapa orang yang mungkin saat ini sakit atau apa, apakah Anda akan langsung kalau yang penting aku hubungan sama Tuhan, dan Tuhan akan langsung ngomong tetap semangat ya nak gitu kan dengan audible. Kita seringkali tidak pernah kan mendengar kayak gitu kan. Faktanya saja kita sering mendengar semangat itu dari teman-teman kita, Bapak Ibu Saudara. Apakah kalau kita hubungan sama Tuhan, apakah Tuhan punya WA lalu kita bisa dikasih semangat ya? Tidak mungkin Bapak Ibu Saudara. Nasihat itu seringkali dari teman-teman gereja, pertolongan Bapak Ibu Saudara, kesempatan kerja itu kadang juga dari teman-teman ke gereja Bapak Ibu Saudara. Doa penghiburan itu tetap dari teman gereja. Tidak mungkin orang di dunia ini itu tidak membutuhkan satu sama lain Bapak Ibu Saudara. Kalau kita tidak membutuhkan satu sama lain, lebih baik kita tidak tinggal di tempat yang banyak penduduknya. Bapak Ibu, semua datang itu melalui tubuh Kristus Bapak Ibu Saudara. Koneksi itu datang juga melalui orang-orang di sekitar kita. Karena itulah Ibrani 10 ayat 24 berkata, jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Mengapa? Karena Tuhan ingin kita bertumbuh di dalam komunitas. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, yang berikutnya yang perlu kita pahami, kadang kita menjauhi orang karena kita menjauhi gesekan. Tapi Bapak Ibu Saudara, yang perlu kita sadari, gesekan adalah alat Tuhan untuk membentuk karakter kita. Banyak orang kecewa terhadap gereja karena pernah disakiti.
Banyak orang mungkin kecewa karena pernah dilukai, padahal tidak ada keluarga yang tanpa gesekan. Saya bisa pastikan Bapak Ibu Saudara, tidak ada keluarga di dunia ini yang tanpa gesekan. Semua keluarga pasti mengalami gesekan. Mau itu suami, istri, mau itu kakak, adik, semuanya pasti mengalami gesekan Bapak Ibu Saudara. Pasti mengalami gesekan. Dan kenapa Tuhan membiarkan konflik? Kenapa seakan-akan loh, tapi ini kan gereja, kenapa kok ada konflik dan lain-lain? Bapak Ibu Saudara, karena kasih sejati tidak pernah bertumbuh di dalam yang namanya kenyamanan. Roma 5 berkata, ketekunan menghasilkan tahan uji. Kolose 3 berkata, ampunilah seorang yang akan lain. Kalau tidak ada orang yang menyakiti kita Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan pernah belajar mengampuni. Bagaimana kita bisa mengampuni orang kalau orang tidak menyakiti kita? Nah, kalau tidak ada yang berbeda pendapat Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan pernah belajar rendah hati. Ironisnya Bapak Ibu Saudara, seringkali kita meminta Tuhan mengubah karakter kita, tapi kita menghindari orang yang dipakai Tuhan untuk membentuk karakter itu. Kadang orang berdoa, Tuhan jadikan aku pribadi yang lebih sabar, lebih mengasihi. Tapi pada waktu kita ketemu sama orang yang membuat kita mangkel, kita marah. Pada waktu kita ketemu orang yang mengecewakan kita, kita marah. Pada waktu kita berdoa, Tuhan aku ingin jadi pribadi yang lebih baik, mengasihi, dan juga sabar dan pengampun. Itu Tuhan akan kirimkan orang-orang yang seperti itu Bapak Ibu Saudara. Tanpa Tuhan kirimkan itu, bagaimana karakter kita diubah? Nah Bapak Ibu, perlu kita pahami bahwa gesekan adalah alat Tuhan untuk membentuk karakter kita Bapak Ibu Saudara. Dan kalau kita tidak pernah lolos di dalam satu ini, tidak akan pernah lolos di tempat lain kapanpun. Pada waktu saya di Salatiga, ada satu anak Bapak, ini padahal anak pendeta Bapak Ibu Saudara, dia anak pendeta di Jakarta, dia kuliah di Salatiga. Nah pada waktu dia di Salatiga itu, karena kita gerejanya gereja youth ya Bapak Ibu Saudara, itu komunitasnya banyak. Awal itu dia masuk ke komunitas futsal di gereja. Pada waktu masuk komunitas futsal itu kakinya ditekel Bapak Ibu Saudara, lalu dia marah memukuli orang yang nendang dia, yang nekel itu. Wah, lalu kita pisah. Setelah itu dia ngomong, wah ini apa? Dia menyalahkan teman-teman futsalnya. Ini semua ini asal-asalan kok main. Aku nggak mau kesini lagi. Lalu dia ngomong, aku tak mau pindah aja ke badminton. Waktu setelah dia badminton Bapak Ibu Saudara, tanpa sengaja temannya itu waktu mau nyemet kena ke dia mukanya. Dia marah lagi dan pukul lagi, berkelahi lagi Bapak Ibu Saudara. Setelah itu dia marah dan endingnya Bapak Ibu Saudara, dia masuk yang ini sama aja, badminton orang-orangnya nggak becus mainnya, nggak kena. Lalu dia coba ke basket. Pada waktu di basket sama aja Bapak Ibu Saudara. Malahan di basket itu saya tahu dia itu cuma karena bolanya keambil kena tangannya, dia marah Bapak Ibu Saudara. Cuma karena itu tidak kena yang lebih keras Bapak, itu marah, dia ngajak berkelahi lagi. Dan waktu itu teman-teman gereja bingung dan dia sempat mikir, lebih baik saya ke tempat mana ya? Dia punya pikiran di sini ada komunitas catur atau tidak. Bapak Ibu, menurut saya dia mau ke komunitas catur aja, kalau dia kalah pasti dia akan marah Bapak Ibu Saudara. Intinya Bapak Ibu Saudara, dia mau dimanapun kalau dia tidak bisa menguasai dirinya, dia akan seperti itu. Intinya itu permasalahannya bukan di komunitas futsal, bukan di komunitas badminton ataupun basketnya. Intinya ada di dalam dirinya. Karena dia mau ada di gereja itu bikin komunitas catur aja, itu pun pasti dia akan marah Bapak Ibu Saudara. Pasti dia akan emosi karena dia tidak bisa menguasai emosinya. Bapak Ibu, karena kita perlu paham, gesekan adalah alat Tuhan untuk membentuk karakter. Nah yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, kasih kita kepada Tuhan itu terlihat pada waktu apa? Waktu kita mengasihi kepada sesama. 1 Yohanes 4 ayat 20 dikatakan seperti ini. Dan siapa berkata aku mengasihi Allah tetapi ia membenci saudaranya, ia adalah pendusta.
Bapak Ibu, kasih kepada Allah tidak bisa diukur hanya seberapa lama kita berdoa, seberapa lama kita sering puasa atau rajin pelayanan, tapi juga harus diukur dari bagaimana kita memperlakukan orang lain. Kalau kita ngomong kita mengasihi Allah, tapi kita sering pahit dengan orang-orang lain, itu kita perlu pertanyakan kasih kepada Allahnya, Bapak Ibu Saudara. Mari kita tanyakan Bapak Ibu Saudara, apakah hubungan kita dengan Tuhan itu tuh benar-benar bagus atau tidaknya? Kita bertanya, apakah saya menjadi penonton saja di gereja? Apakah saya datang lalu pulang tanpa membangun relasi? Apakah saya menghindari orang-orang yang sebenarnya Tuhan pakai untuk membentuk saya? Nah, hari ini Tuhan mengundang kita menjadi bagian dari keluarganya. Bukan sekedar kita ingin mendengarkan firman, tetapi melakukan firman itu, Bapak Ibu Saudara. Kita harus mengenal Tuhan, kita harus mengasihi Tuhan, dengan kita juga mengasihi sesama kita. Karena hubungan horizontal itu adalah termometer dari kita, hubungan vertikal kita. Kalau Anda melihat orang-orang yang gampang kecewa dan kepahitan, Anda bisa tahu bahwa hubungan dengan vertikalnya itu pasti tidak baik, Bapak Ibu Saudara. Orang-orang yang seperti itu pasti karena hubungan horizontal itu adalah termometer hubungan vertikal kita dengan Tuhan. Pasti Bapak Ibu Saudara. Nah, karena orang-orang yang paham dan dekat sama Tuhan, dia akan lebih gampang untuk mengendalikan emosinya, lebih gampang untuk dia mengasihi, Bapak Ibu Saudara. Karena kasih Tuhan itu ada tinggal di dalam hidupnya. Dari sini kita belajar apa, Bapak Ibu Saudara? Dari sini kita harus tahu bahwa surga bukan hanya tempat di mana kita bertemu dengan Tuhan, tapi surga nanti tempat di mana kita hidup bersama dengan keluarga Allah. Kalau kita, beberapa orang Kristen saat ini merasa bahwa lebih baik aku sendirian ke gereja, ya sendirian aja, apa nanti pulang dan lain-lain sendirian, tidak usah perlu dengan mungkin memang cuek dengan yang lain-lain atau apa, Bapak Ibu Saudara. Percayalah bagaimana nanti kita hidup di surga, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita tidak mau belajar mengasihi saudara seiman kita di bumi, bagaimana kita menikmati hidup bersama mereka untuk selama-lamanya? Yang kita saat ini yang ada di tempat ini, kita kan hidup cuma sementara, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita tidak bisa, bagaimana nanti selama-lamanya di sana, Bapak Ibu Saudara? Dan Bapak Ibu Saudara, karena itu gereja bukan sekedar tempat kita bertemu dengan Tuhan, tapi tempat Tuhan membentuk kita melalui sesama, hingga kita semakin serupa dengan Kristus, Bapak Ibu Saudara. Karena kita tahu bahwa Tuhan menyuruh kita untuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Maka itu Bapak Ibu Saudara perlu kita pahami, gereja bukan tempat kita bertemu dengan Tuhan saja, tetapi tempat Tuhan membentuk kita menjadi bisa mengasihi sesama kita melalui sesama kita, hingga kita menjadi seperti Kristus, Bapak Ibu Saudara. Dan perlu kita pahami juga hubungan vertikal kita kepada Tuhan, hubungan vertikal membawa kita kepada Tuhan, tetapi hubungan horizontal membuktikan bahwa kita sungguh-sungguh telah bertemu dengan Tuhan. Kalau kita katanya punya hubungan vertikal, hubungan vertikal itu membawa kita kepada Tuhan, tapi hubungan horizontal membuktikan bahwa kita itu bertemu dengan Tuhan. Gereja bukan sekedar tempat ibadah, melainkan keluarga, tempat kasih Allah menjadi nyata, Bapak Ibu Saudara. Amin. Jadi kalau kita ngomong bahwa aku sudah punya hubungan vertikal, Pak. Iya, hubungan vertikal itu membawa kita berjumpa dengan Tuhan. Tetapi ingat, hubungan horizontal itu membuktikan bahwa kamu sudah ketemu dengan Tuhan. Kalau hubungan horizontal kita sering rusak, otomatis itu membuktikan kamu belum pernah ketemu sama Tuhan. Kalau orang yang ketemu sama Tuhan, pasti hidupnya diubahkan. Orang ketemu sama Tuhan, kita tahu Paulus berjumpa di perjalanan menuju Damsyik dengan Tuhan. Paulus yang emosional, Paulus yang sering menyiksa rasul-rasul, pada waktu berjumpa dengan Tuhan, dia akhirnya menjadi Paulus yang berubah, menjadi Paulus yang mengasihi, yang mengampuni, Bapak Ibu Saudara. Dari situlah kita perlu tahu hubungan horizontal kita membuktikan bahwa engkau sudah berjumpa dengan Tuhan atau tidak, Bapak Ibu Saudara. Amin.
Mari kita siapkan hati kita, Bapak Ibu.